Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam semangat untuk seluruh penyuluh di Indonesia. Perkenalkan, saya Tati Haryati dari penyuluh dari KUA Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Yang pada hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang fenomena yang ada khususnya di Jakarta mengenai perkembangan stunting yang sangat-sangat viral selama ini, dan kita akan membahas tentang peran penyuluh dalam pencegahan stunting. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, sesama penyuluh di KUA Kecamatan Grogol Petamburan, Pak Ustadz Jainal Mu'alif. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, begini Pak Ustadz, hari ini hal yang sangat menarik karena ternyata stunting ini dalam 2-3 tahun belakangan ini sangat-sangat menjadi perhatian baik dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, karena kita ketahui bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat, kondisi masyarakat yang terjadi sekarang ini khususnya setelah pandemik ya Pak ya, banyak sekali kondisi sosial yang menyebabkan masyarakat akhirnya mempengaruhi pertumbuhan perkembangan anak, khususnya juga pengaruh dalam hal ekonomi, sosial, dan juga perkembangan teknologi. Dan kenapa saya katakan demikian? Karena ternyata di Jakarta itu di tahun 2024 ini perkembangan stunting itu sangat-sangat signifikan. Dan walaupun sudah menurun ya, dari tahun 2023 itu ada 16%, dan ternyata di 2024 ini sudah menurun ke angka 14%. Nah, Pak Ustadz gimana nih menurut Pak Ustadz? Kan kita sebagai tombak ya, ujung tombak dari Kementerian Agama, khususnya penyuluh yang bersinggungan langsung, berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, apa peran kita sebagai penyuluh yang mungkin bisa kita lakukan di lingkungan kita, khususnya di wilayah kerja kita atau di masyarakat kita, sehingga kita bisa berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat untuk mencegah stunting ini. Baik Ibu, ya, masalah stunting ini memang menjadi salah satu masalah yang diprioritaskan oleh pemerintah, terutama untuk Jakarta. Karena kita tahu Jakarta adalah salah satu barometer bagaimana itu Indonesia. Ya. Jadi kalau orang melihat Indonesia, biasanya dilihat dari ibu kotanya. Ya. Sedangkan stunting yang ada di Jakarta ini termasuk tinggi. Ya. Sedangkan perekonomian ya yang berjalan di Jakarta itu ya, kalau kita lihat dari seluruh Indonesia itu adalah 80% ekonomi itu semuanya tertuju di Jakarta. Nah, inilah yang menjadi sorotan, bagaimana Jakarta ini jangan sampai dijadikan tolok ukur bahwa kondisi Indonesia seperti yang di Jakarta ini. Nah, makanya ini kan Kementerian Agama ya, dan juga menggandeng dengan para penyuluh ini memberikan tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, terutama kepada ibu-ibu majelis taklim ya, kita berikan edukasi bagaimana untuk mencegah stunting tersebut ya. Ya mungkin salah satunya ketika pengajian atau juga ketika di KUA ya, diberikan pengarahan kepada calon pengantin ya, bagaimana mereka ini bisa mencegah stunting ya, karena kedepannya jangan sampai generasi-generasi kita ya, kalau kita terpapar dengan stunting otomatis akan mempengaruhi kualitas dari para generasi kita ke depannya ya, terutama untuk menuju Indonesia emas gitu. Nah, sebelum kita jauh nih Pak bicara tentang stunting, mungkin kita harus memahami dulu sebenarnya stunting itu apa sih gitu kan ya. Terus kenapa sih itu menjadi hal yang sangat-sangat harus kita pahami dan harus kita cegah agar tidak berkembang. Karena ini kadang-kadang masyarakat juga nggak ngerti stunting itu kayak apa, cirinya bagaimana kan gitu ya. Benar. Jadi kok dibilang stunting gitu. Stunting itu hal yang mungkin bagi sebagian besar ya
bahasa yang mungkin harus mereka pahami juga nih. Apa pemahaman dari stunting itu sendiri? Jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi yang kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Maka kalau menurut WHO tahun 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek ya, berdasarkan panjang tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi. Nah, dalam stunting ini ada beberapa istilah ya, diantaranya weak feathering, yaitu kondisi di mana area garis pertumbuhan itu kurang dari yang diharapkan karena berat badannya itu tidak sesuai dengan tinggi badannya ya. Dan juga ada underweight, yaitu berat badan kurang atau berat badan menurut usia ya, PB atau dengan usia atau berat badannya itu kurang dari 2 sampai 3 standar yang divisi gitu. Kemudian juga gizi kurang ya, yaitu kondisi kurus berat menurut panjang badan atau tinggi badan itu kurang dari sampai 3 standar. Ya, kemudian juga gizi buruk ya, ini yang kondisinya sangat memprihatinkan, yaitu sangat kurus sekali. Nah, inilah ya, ada beberapa istilah dalam stunting itu. Jadi stunting itu jadi langsung, tapi melalui beberapa tahap. Nah, nanti yang paling buruk adalah gizi buruknya itu. Ya gitu ya. Ya. Jadi gini, kalau stunting itu diidentikan dengan gizi buruk, berarti pengaruh ekonomi keluarga juga mempengaruhi ya. Yeah. Nah, karena kan gini, katakanlah tadi stunting itu tingginya kurang, terus juga pertumbuhannya juga kurang. Nah, terkait dengan pertumbuhan badannya juga kurang, mempengaruhi juga pertumbuhan kemampuan otaknya juga seperti itu ya. Nah, ini apakah ada kaitannya juga dengan ekonomi masyarakat gitu kan ya? Nah, bagaimana dalam keluarga itu dia bisa memberikan gizi yang terbaik kepada anaknya apabila kondisi ekonominya, sosialnya juga tidak mendukung untuk itu. Nah, sejauh mana peran kita nih? Karena kita bicara tentang penyuluh nih ya. Apa yang bisa kita lakukan khususnya di lingkungan kita di KUA sebagai seorang penyuluh terkait dengan Catin mungkin, terkait dengan Binwin untuk mencegah stunting ini? Peran kita dalam kepenyuluhan kita. Sebenarnya untuk masalah ini ya, pemerintah sudah mencanangkan ya, salah satunya itu dimulai dari sekolah ya, dimana hampir seluruh puskesmas itu ya diberikan tugas oleh pemerintah, jadi menyasar ke sekolah-sekolah baik itu negeri maupun swasta, dan itu memberikan penambah darah atau pil penambah darah itu diberikan kurang lebih hampir setiap sebulan sekali. Nah, itu adalah salah satu untuk mencegah di awalnya, karena memang stunting itu tidak hanya ketika si ibu itu mengandung, tetapi bisa juga dimulai ketika masa pertumbuhannya dia, ketika dia sekolah mungkin gizinya kurang. Jadi makanya ketika dia memasuki usia yang siap untuk menikah, jadi kondisi kesehatannya kurang. Nah, itu makanya salah satunya pemerintah memberikan program penambahan pil tambah darah, sehingga diharapkan nanti ketika dia memasuki usia yang siap menikah itu kondisi kesehatannya membaik. Nah, itu satu, Bu. Yang kedua, memang benar tadi terkait dengan masalah ekonomi ya. Ya, kita tahu kondisi masyarakat di Indonesia ya, terutama di Jakarta, terutama yang grassroots ya, yang menengah ke bawah, memang kondisi untuk kesehatan atau kondisi untuk ekonominya sangat memprihatinkan. Makanya pemerintah memberikan beberapa terobosan ya, salah satunya mungkin dengan melalui bansos atau bantuan-bantuan yang lain, supaya kedepannya ini mereka ini bisa meningkatkan gizinya. Dan juga nanti ketika mereka sudah menikah ya, juga ada pengarahan dari KUA tentang pengetahuan bagaimana mencegah stunting. Nah, kemudian juga setelah nanti mereka itu hamil ya, itu supaya secara teratur memeriksakan kondisi janinnya ya, sesuai dengan panduan yang di buku KIA itu, Bu. Oh iya. Setiap KUA itu kan pasti ada Binwin ya. Ada consulting tentang perkawinan. Nah, setiap calon pengantin juga kan setahu saya nih ya, itu kan selalu harus membuat surat layak nikah di puskesmas. Apakah ini juga mempengaruhi terhadap perkembangan stunting itu sendiri? Dalam arti gini,
seorang calon ibu, seorang catin itu kan harus sehat. Iya, Bagaimana dia mampu melahirkan anak-anak yang tumbuh kembangnya sehat apabila orang tuanya sendiri tidak sehat? Apakah ini juga ada pengaruhnya dalam bimbingan perkawinan itu sendiri? Ya, itu pasti Bu. Makanya ini keterangan ya kesehatan dari puskesmas, ya itu adalah merupakan salah satu syarat ya untuk menikah. Ya, jadi kalau sudah mendapatkan surat rekomendasi dari puskesmas bahwa calon pengantin ini semuanya sama-sama sehat, nah itu bisa dilangsungkan pernikahan. Nah ini juga salah satunya untuk mendeteksi ya apakah ini kemungkinan suatu saat nanti ada stuntingnya atau tidak, atau kondisi calon pengantin ini kekurangannya di mana. Ya mungkin salah satunya bisa diprediksi dari situ Bu. Gitu. Ya. Tadi kita bahas mengenai salah satu penyebab ya. Salah satu penyebab stunting adalah masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi. Nah, kalau masalah kesehatan kan tadi dibahas pada saat calon pengantin ya, dia harus sehat. Bagaimana ibu itu sudah siap hamil atau belum? Bagaimana calon pengantin juga sudah siap mempunyai anak atau belum? Nah, terkait dengan kesehatan itu tadi kita berikan edukasi kepada calon-calon pengantin. Nah, kalau masalah ekonomi, ini kan malu nih, sementara kita gabungnya sama emak-emak nih, sama ibu-ibu di majelis taklim. Nah, kita sebagai penyuluh mengedukasi ibu-ibu majelis taklim itu seperti apa dalam hal bagaimana peran mereka, karena stunting ini kan pengaruhnya dekatnya dengan ibu-ibu ya. Mereka yang dekat dengan anak-anak, yang mereka yang mempersiapkan gizi anak, mereka yang katakanlah mengurus anaknya, bagaimana anaknya bisa sehat, bagaimana anaknya bisa terpenuhi kebutuhannya. Tentunya ini juga peran orang tua sangat penting, khususnya ibu-ibu dalam hal ini. Nah, bagaimana peran kita di majelis taklim sehingga kita dapat mengedukasi ibu-ibu agar bisa mengatasi hal-hal yang terkait dengan stunting ini. Ya, baik ya, terkait dengan peran kita sebagai penyuluh ya untuk menangani masalah stunting ini, ya kita memang diharapkan kita memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu, terutama yang mempunyai remaja putri yang siap untuk menikah ya, untuk memberikan edukasi supaya ya ketika si anak ini nanti sudah siap untuk menikah ya, makanya harus hati-hati ya, terutama apa yang dikonsumsi ya, apalagi sekarang ini luar biasa ya perkembangan kuliner di Indonesia ini. Tidak semuanya kuliner itu enak, itu pasti sehat ya. Ada beberapa kuliner yang mungkin juga harus diperhatikan ya, kelihatannya itu enak ya, tetapi ternyata tidak direkomendasikan oleh dokter untuk perkembangan si janin. Nah inilah harus hati-hati ya untuk para calon pengantin. Makanya diberikan edukasi supaya ketika dia itu hamil, maka harus memperhatikan asupan gizi ya. Jadi asupan gizi makanya harus selalu memeriksakan diri ke puskesmas ya, biar diberikan arahan kira-kira makanan apa ya yang cocok untuk bagusnya pertumbuhan si janin tersebut. Iya, itu kalau untuk kesehatan ya Pak ya. Nah, kalau untuk katakanlah gizi yang baik itu diberikan oleh ibu yang memang secara ekonomi memenuhi ya, bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Nah, untuk peningkatan ekonomi itu sendiri, apa yang bisa kita lakukan di majelis taklim? Ya, kalau peningkatan ekonomi Bu ya, kita tahu bahwa masyarakat Indonesia ini sangat konsumtif, ya deh. Jadi mohon maaf aja, jadi harus bisa memprioritaskan ya hal-hal yang sekiranya bisa dipersiapkan, terutama untuk para calon pengantin ini yang ketika dia hamil otomatis kan membutuhkan beberapa biaya ya, maka harus ada yang beberapa diprioritaskan, jangan terlalu mengedepankan sifat konsumtifnya, tapi lebih diprioritaskan bagaimana mempersiapkan kehadiran si buah hati ini ya, salah satunya dengan mengolah keuangan tersebut. Ya, memang kita tahu ya kondisi masyarakat tidak sama. Mungkin kalau yang mempunyai rezeki yang lebih mungkin bisa ya memberikan atau membeli hal-hal yang bergizi buat si janin. Tetapi kalau masyarakat yang nilai ekonominya menengah ke bawah itu belum tentu. Tetapi bukan berarti tidak mampu, bisa ya, karena ada gizi-gizi yang baik ya, itu tidak harus yang bersifat mahal.
ya kita lihat dari segi sayuran atau buah-buahan ya atau mungkin vitamin yang lain banyak sebenarnya kita temui. Yang terpenting itu tadi harus konsultasi ya kepada dokter yang ada di puskesmas itu. Ya. Kira-kira nih di ibu-ibu majelis taklim diperlukan nggak pelatihan atau katakanlah semacam seminar? Kan kalau di ibu-ibu kan kalau majelis taklim biasanya membahas masalah syariat ya, masalah ibadah, masalah fikih gitu kan. Nah, bisa nggak apabila pada saat kita mengedukasi tentang stunting ini kita adakan pelatihan mengenai pemahaman ibu-ibu itu sendiri dalam mencegah stunting. Dalam arti gini, kita memberikan edukasi, memberikan pelatihan supaya ibu-ibu ini bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan di rumahnya, agar dapat memberikan gizi yang terbaik, agar dapat memberikan makanan yang baik untuk anak, khususnya yang sehat, supaya anak-anaknya sendiri tercegah dari stunting ini. Ya walaupun ibu-ibu kita rata-rata mungkin ya usianya ada yang sudah sepuh ya gitu kan, tapi kan buat cucunya ya, buat anaknya bisa. Gitu bisa nggak seperti itu? Ya, itu sangat bisa sekali Bu ya. Ya jadi di sini apa bukan pelatihan ya, tetapi sharing ya, lebih ke sharingnya ya kan. Nah sharing ini kita mungkin juga bisa melibatkan dari pihak puskesmas ya, kita bisa undang ke majelis taklim, beliau kita undang sebagai narasumber. Jadi lebih bisa menjelaskan hal-hal apa aja nih yang diperlukan untuk mencegah stunting dan juga gizi apa aja yang sekiranya bisa memperbaiki kondisi kesehatan si janin tersebut. Itu sangat bisa Bu ya, asalkan kita mau berkoordinasi dengan pihak puskesmas. Berarti bertambah ya tugas kita ya, di samping kita ngajar gitu kan. Berarti kita mengedukasi masyarakat khususnya ibu-ibu majelis taklim tentang pencegahan stunting itu sendiri. Itu kalau dari segi kesehatan. Nah, kalau dari segi peningkatan perekonomian, ini kan pengaruhnya juga besar nih. Nah, dengan ekonomi yang cukup dia bisa memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Apa yang bisa kita lakukan di majelis taklim untuk itu? Kalau peningkatan ekonomi ya, otomatis ini banyak melibatkan ya, melibatkan beberapa hal ya, karena otomatis kan setiap orang mempunyai skill masing-masing ya kan, dan setiap orang juga mempunyai kemampuan ya, kemampuan mungkin modal dan sebagainya juga masing-masing. Nah makanya kita harus kembalikan kepada masyarakat. Nah ketika kita melatih semacam itu harusnya kita menggandeng ya beberapa instansi ya, untuk kita gandeng ya untuk memberikan beberapa peluang bagaimana nih kita untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekarang ini ya, apalagi sekarang ini lagi marak tentang online ya, jadi sistem perdagangan sistem online. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Dan mungkin juga kita bisa mengundang beberapa teknisi media sosial untuk memberikan edukasi bagaimana sih cara berjualan ya, tapi tanpa modal. Nah, itu sebenarnya bisa ya, memang kita hanya bermodalkan dengan HP. Nah ini sangat marah sekali banyak orang yang sukses ya, yang penting dia mau berusaha dan mencoba. Nah, itu bisa kita usulkan atau kita programkan untuk meningkatkan ekonomi rakyat saat ini. Ya, ternyata tugas kita banyak ya Pak. Iya, luar biasa Bu. Baik sahabat semua, ini sangat menarik bahwa dengan fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini, ternyata memang banyak hal yang bisa kita lakukan. Khususnya sebagai penyuluh, kita di KUA bisa memberikan bimbingan perkawinan yang dimulai dengan kelayakan calon pengantin dalam memasuki usia perkawinan, dan juga ada tes HIV/AIDS juga, di mana setiap calon pengantin mungkin bisa dikatakan layak atau tidak nih untuk menikah. Itu yang momen yang paling luar biasa bagi calon pengantin, dan juga khususnya kita untuk memberikan pemahaman edukasi pada saat konsultasi perkawinan atau binwin. Dan juga untuk di
Majelis Taklim tentunya banyak juga ini yang bisa kita terapkan dalam edukasi kepada masyarakat, khususnya yang pertama tentang edukasi kesehatan. Diharapkan ibu-ibu memahami bagaimana bisa memberikan gizi yang baik untuk anak-anaknya dan juga bisa memberikan pelatihan untuk peningkatan ekonomi dalam mensejahterakan keluarganya. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini apa yang disampaikan dan jadi perbincangan kita sangat bermanfaat buat teman-teman penyuluh semua, dan kita bisa bertemu di masa yang akan datang. Namun sebelum ditutup saya akan kasih pantun. Boleh kan? Kerak telur dimasak di atas api. Cakep. Makanan khusus warga Betawi. Cukup sekian podcast kali ini. Cakep. Sampai kita berjumpa lagi. Satu lagi, jalan-jalan ke pasar Genjing. Jangan lupa beli daging. Yuk kita semangat cegah stunting, karena cegah stunting itu sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.